Shalom, sahabatkom dimanapun berada. Pagi hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Sehingga pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Baik Bapak, Ibu, sahabatkom dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, bekerja masing-masing tanggung jawab kita masing-masing, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta kekuatan, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjagai kami dalam peristirahatan kami. Dan pagi yang indah ini kami akan merenungkan firman Tuhan, agar kami mendapat kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya, Pendeta Yeri Kole, akan membawa renungan di hari ini untuk kita semua, yang saya sudah pilih dalam Kolose 1 ayat yang mulai dari ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-12. Kian bunyi firman Tuhan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sahabatkom yang diberkati Tuhan, Paulus heran jemaat yang ada di Galatia begitu rapuh akan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Galatia pertama ayat 6 kita bisa lihat, Galatia pertama ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Bapak Ibu, sahabatkom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita di pagi hari ini yang saya sudah baca tadi di Kolose 1 ayat 9b hingga ayat yang 12, maka saya beri judul perenungan kita di pagi yang indah ini, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sahabatkom yang diberkati Tuhan, berbeda dengan jemaat yang ada di Kolose. Kalau kita baca pembacaan tadi Galatia pertama ayat 6, sehingga Bapa rohani jemaat tersebut, Paulus, menyatakan dukungannya kepada mereka dalam doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah agar jemaat itu menerima segala hikmat dari pengertian yang benar. Coba kita lihat lagi dalam Efesus pertama ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang ada dalam Efesus pertama ayat yang ke-17
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Firman Tuhan jelas ketika kita mengikuti firman Tuhan, maka Allah mampu memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Menjadi satu pertanyaan seperti apakah hidup berkenan di hadapan Allah? Ada beberapa hal yang akan mendasari agar kita hidup berkenan kepada Allah. Hal yang pertama, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Sama-sama kita lihat dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat ke-10. Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, yang dikenal dari buahnya. Bagaimana jika hidup oleh roh? Tidak akan menurut daging, tetapi senantiasa ada perubahan. Hal yang berikut seperti apakah hidup berkenan kepada Allah? Hal yang berikut, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Masih di dalam ayat yang ke-10, menerima segala hikmat dan pengetahuan tentang yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sahabatku yang diberkati Tuhan dimanapun berada, mengapa ini perlu? Karena kasih dalam pelayanan tanpa wawasan Alkitabiah dan pengetahuan yang benar hanya akan dimotivasi oleh hal mementingkan diri sendiri. Kita baca lagi sebagaimana firman Tuhan yang diamanatkan dalam Roma 12 ayat 9. Kepura-puraan sering orang Kristen hanya berfokus pada bagaimana mengetahui dan mengenal kebutuhannya. Di sisi yang lain, pengetahuan Alkitabiah tanpa pengurapan dalam kehidupan hanya sebatas sampai di otak. Sahabatku yang diberkati Tuhan, orang yang bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah dan membutuhkan bahwa membaca Alkitab bukan sekedar mencari informasi, tapi lebih mengatakan kepada Allah dan mengenal Dia secara baik. Sahabatku yang diberkati Tuhan, contoh dalam kehidupan Ayub. Pernyataan Ayub membawa perjumpaan dengan Allah. Sesuai bunyi Ayub 42 ayat 5, pengetahuan yang benar akan Allah meneguhkan kepercayaan kita akan kepastian pertolongannya dan membangkitkan kita akan penyertaannya. Sahabatku yang diberkati Tuhan, hal yang berikut seperti apakah hidup berkenan di hadapan Allah? Menjadi kuat untuk menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita lihat di ayat yang ke-11 sesuai pembacaan kita Kolose pertama ayat yang ke-11. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bahwa hidup berkenan di hadapan Allah adalah hidup yang dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sahabatku yang diberkati Tuhan dimanapun berada, untuk memperlengkapi umatnya menjadi kuat
menanggung segala penderitaan. Allah memberikan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya di atas Yesus Kristus menjadi jaminan bagi orang percaya. Sahabatku yang diberkati Tuhan, mengapa kita sering bersungut-sungut, menang, sulit, tapi hasil akhir dari suatu pemulihan dalam penderitaan adalah saat kita mengalami kuasa kasih Allah melalui Roh Kudus-Nya. Sahabatku yang diberkati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Allah yang berikut: mengucap syukur dengan sukacita. Sesuai pembacaan kita tadi Kolose pertama ayat yang ke-12. Sekali lagi, mengucap syukur dengan sukacita. Kolose 1 ayat 12 ini menekankan pada mengucap syukur. Bukan sekedar mengucap syukur dapat lakukan dalam hati, tetapi mengucap syukur berarti menyatakan dalam ayat 12 Paulus dengan alasan tentang mengapa kita harus mengucap syukur, yaitu karena Bapa telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus dalam kerajaan tentang Tuhan menganugerahkan keselamatan. Bapak, Ibu, sahabatku yang diberkati Tuhan, marilah kita sebagai jemaat pelayan dalam kehidupan dan pelayanan kita tetap hidup berkenan di hadapan Allah dalam segala hal. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan memberkati. Sahabatku yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa di pagi yang indah ini setelah kita menerima firman Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami sudah dapat menunungkan bagian firman Tuhan yang kami sudah baca. Bapa di sorga, kami minta biarlah Tuhan, kami tidak sebatas membaca dan menunungkan firman Tuhan pagi yang indah ini, namun kami memohon biarlah kami mampu, Engkau mampukan kami untuk menjadi saksi, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga, pribadi, dimanapun kami berada. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kami diperkenankan dalam kehidupan. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami akan berdoa setiap pengurus-pengurus dimanapun berada. Tuhan, Engkau berkati kehidupan, keluarga, pekerjaan apapun. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, agar pelayanan ini semakin hari semakin dahsyat lagi. Terima kasih, kami akan menserahkan kehidupan kami, pergumulan kami. Kami percaya setiap pergumulan kami berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, pekerja kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, kami serahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah sempurna. Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sebagai keluarga Tuhan, mungkin anak kami terpisah jauh, keluarga kami terpisah jauh dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berpisah dalam kehidupan kami.
Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Akhirnya Tuhan, Engkau mengampuni segala salah dosa kami yang kami sudah buat, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Kami serahkan semuanya dalam Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap diperkenankan dalam Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, ini keluarga kami. Sekali kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian hidup kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.